Pabrik gula Sragen sudah lama berhenti beroperasi. Bangunannya masih berdiri kokoh, tapi semua alat dan mesin di dalamnya penuh debu dan karat. Dulu, tempat itu jadi pusat aktivitas ekonomi di desa. Sekarang, cuma jadi bangunan tua yang dijaga beberapa buruh pembersih, salah satunya Rasti. Rasti perempuan awal 30-an. Kulitnya sawo matang, rambutnya panjang dan selalu diikat asal-asalan. Dia nggak banyak omong sama orang lain. Datang pagi, bersih-bersih mesin, lalu pulang sebelum maghrib. Tapi dari semua buruh pembersih, cuma dia yang berani masuk ke area gudang larangan. Gudang itu dulunya tempat menyimpan limbah ampas tebu. Letaknya di ujung barat pabrik, terkunci dan ditutup papan bertuliskan, "Dilarang masuk." Tapi, entah kenapa, setiap malam Jumat Kliwon, Rasti sering terlihat masuk ke sana. Beberapa warga pernah ngintip dari balik pagar. Mereka bilang, suara dentingan logam dan bisikan aneh terdengar dari dalam. Nggak ada yang tahu pasti latar belakang Rasti. Asalnya dari desa tetangga. Katanya, dulu dia sempat kerja di luar kota, tapi tiba-tiba balik ke Sragen dan minta kerja sebagai buruh pembersih di pabrik gula yang udah hampir roboh itu. Awalnya warga desa nggak curiga. Tapi sejak kehadirannya, makin banyak kejadian janggal. Beberapa anak muda desa hilang tanpa jejak. Terakhir, seorang pemuda bernama Dika ditemukan meninggal di dekat gerbang pabrik, dengan wajah pucat dan bekas luka goresan di leher. Polisi anggap itu kecelakaan, tapi warga yakin ada yang nggak beres. Rasti sendiri nggak pernah menunjukkan reaksi aneh. Dia tetap datang kerja seperti biasa, seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi pandangan matanya selalu kosong, dingin, kayak orang yang udah lama hidup tanpa rasa takut. Yang bikin tambah merinding, setiap habis malam Jumat Kliwon, tubuh Rasti makin segar. Kulitnya yang awalnya kusam jadi lebih bersih, rambutnya makin hitam dan berkilau, dan wajahnya pun seperti jauh lebih muda. Beberapa buruh laki-laki yang awalnya menghindar, perlahan-lahan jadi sering ngobrol sama dia. Bahkan ada yang kelihatan naksir berat. Tapi anehnya, laki-laki yang terlalu dekat sama Rasti pasti menghilang seminggu kemudian. Nggak ada yang tahu kemana. Ada yang bilang merantau, ada juga yang bilang kabur. Tapi semua kejadian itu selalu berulang setelah malam Jumat Kliwon. Dan, setiap kejadian, pasti ada satu suara yang selalu terdengar dari dalam gudang larangan, suara tangisan, diikuti tawa pelan yang terdengar seperti suara perempuan. Rasti? Dia tetap tenang. Wajahnya kalem, bibirnya kadang tersenyum kecil. Tapi ada satu kebiasaan yang gak pernah dia lewatkan. Setiap selesai kerja, dia selalu berdiri di depan kaca besar yang tergantung di ruang mesin utama. Pandangannya lama, kayak sedang melihat sesuatu yang gak kelihatan oleh orang lain. Warga mulai takut. Tapi anehnya, gak ada yang berani lapor atau menegur. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita mistis. Dan semua itu bermula dari Rasti, si buruh pembersih yang terlalu betah berada di tempat yang seharusnya sudah lama ditinggalkan. Malam-malam di pabrik gula Sragen makin terasa panas. Bukan karena cuaca, tapi karena bisikan-bisikan yang makin sering terdengar dari balik tembok tua. Dan Rasti, dia seolah-olah sedang menunggu seseorang lagi untuk masuk. Seseorang yang baru. Seseorang yang bisa dijadikan tumbal. Hari itu, udara di sekitar pabrik gula terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena matahari, tapi karena hawa gerah yang gak wajar. Bahkan kipas angin tua yang biasa muter di ruang jaga pun cuma berputar pelan, kayak males kerja. Rasti datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala aneh. Ia langsung menuju ruang mesin tanpa sapa siapa-siapa, padahal biasanya dia masih sempat ngopi bareng buruh lain sebelum mulai kerja. Ada yang beda pagi itu. Terlalu hening. Sementara itu, salah satu buruh baru, Rio, mulai ngerasa ada yang aneh sejak hari pertamanya masuk. Dia ditugasin bersih-bersih lorong belakang pabrik, dekat gudang larangan. Lorong itu sempit, gelap, dan selalu lembab. Tapi yang paling bikin gak enak, setiap kali dia lewat situ, ada bau anyir kayak daging busuk. Waktu lagi nyapu lantai lorong,
Rio nemu bercak merah di pojok tembok. Awalnya dikira cat, tapi waktu dia coba bersihin, bau amis langsung nyengat ke hidung. Tangannya gemetar. Bercak itu nempel di lantai, susah banget dihapus. Dan anehnya, dari ujung bercak itu kayak ada bekas diseret menuju gudang larangan. Rio buru-buru berdiri. Dia noleh ke belakang, memastikan dia sendirian. Tapi entah dari mana, tiba-tiba ada suara berat berbisik pelan, "Jangan ikut campur." Rio langsung kabur ke ruang depan. Napasnya ngos-ngosan, mukanya pucat. Buruh lain cuma ngelirik sekilas, lalu balik lagi ke kerjaan mereka masing-masing. Nggak ada yang nanya kenapa dia ketakutan. Seolah-olah mereka udah biasa lihat yang kayak gitu. Siangnya, mesin tua di ruang produksi mendadak nyala sendiri. Padahal kabelnya udah dicabut sejak bertahun-tahun lalu. Suaranya bising, dan semua orang langsung panik. Rusty justru berdiri diam di depan mesin, matanya melotot tapi senyum tipis masih nempel di bibirnya. Dia bilang pelan, "Dia udah bangun." Seketika, mesin itu mati sendiri. Kayak nggak pernah nyala. Tapi jejak oli baru terlihat mengalir dari bawahnya, padahal pipa-pipanya udah kering dan rusak sejak dulu. Malamnya, beberapa buruh lembur ngerasa pabrik makin aneh. Lampu-lampu kedap-kedip. Bayangan hitam melintas cepat di lorong-lorong. Ada suara orang berlarian, tapi waktu dikejar, nggak ada siapa-siapa. Dan yang paling bikin merinding, kaca besar di ruang mesin, yang biasanya cuma dipakai Rusty buat bercermin, tiba-tiba retak. Di tengah retakan itu, muncul noda merah gelap seperti darah yang mengalir pelan ke bawah. Rio nggak kuat. Dia mutusin buat pulang malam itu juga. Tapi begitu sampai di gerbang, dia lihat sosok perempuan berdiri diam, nunduk, rambut panjang nutupin wajah. Bajunya putih penuh lumpur. Rio manggil pelan, "Mbak?" Tapi sosok itu nggak jawab. Waktu dia nyalain senter HP dan sorot ke arah perempuan itu, nggak ada siapa-siapa. Tapi tanah tempat perempuan itu berdiri masih basah, seperti bekas diinjak. Dan di atasnya, ada bekas telapak kaki mengarah ke dalam pabrik. Bekas telapak yang terlalu besar untuk ukuran manusia biasa. Rio demam 3 hari setelah kejadian itu. Tubuhnya panas, matanya sayu, dan dia terus ngelantur ngomong sendiri. Katanya, ada yang manggil, dari balik kaca, dari gudang. Tapi yang paling bikin merinding, malam sebelum Rio dibawa ke rumah sakit, dia minta kertas dan pulpen. Dia nulis satu kalimat sambil gemetar, "Jangan biarkan dia bercermin malam Jumat, atau semua kita bakal ikut jadi bayangan." Besok paginya, Rio udah nggak sadarkan diri. Dan kaca besar di ruang mesin pecah jadi 2. Tapi anehnya, pecahannya jatuh ke dalam, seolah sesuatu dari balik kaca yang berusaha keluar. Hari-hari setelah Rio dibawa ke rumah sakit, suasana pabrik makin nggak nyaman. Beberapa buruh mulai sakit satu-satu. Demam, muntah darah, atau tiba-tiba pingsan di tengah kerja. Anehnya, semua yang kena adalah mereka yang pernah ditugasin bersih-bersih di dekat gudang larangan. Salah satu mandor, Pak Gino, mulai curiga. Dia orang lama, udah kerja sejak zaman pabrik ini masih aktif. Dulu, dia yang jadi saksi waktu gudang itu ditutup permanen karena insiden kecelakaan kerja. Tapi sejak pabrik mati suri dan cuma dipakai untuk produksi kecil-kecilan, gudang itu jadi semacam tempat yang dianggap gak ada. Suatu sore, Pak Gino mutusin buat periksa gudang itu sendiri. Dia bawa kunci tua yang dulu sempat dia simpan. Tapi begitu sampai di depan pintu, dia nemuin sesuatu yang bikin dia langsung mundur pelan-pelan. Pintunya dikunci gembok besar, tapi ada tali merah diikat menyilang. Di atasnya tergantung boneka jerami kecil, mirip orang-orangan sawah, tapi lebih menyeramkan. Mata bonekanya ditusuk paku, dan mulutnya dijahit benang hitam. Pak Gino langsung paham, itu bukan kunci biasa. Ada yang ngelakuin ritual pengunci, bukan sekadar keamanan biasa. Sore itu juga, dia manggil semua buruh dan ngelarang siapapun mendekati gudang. Tapi sayangnya, larangan itu datang terlambat. Malamnya, salah satu buruh bernama Taufik hilang.
Tas dan sepedanya masih di depan pos. Tapi orangnya nggak ada. Teman-temannya bilang terakhir lihat dia ngobrol sama Rasti sambil ngerokok dekat ruang mesin. Rasti sendiri bilang dia gak tahu Taufik kemana. Tapi yang bikin makin mencurigakan, baju Rasti penuh noda tanah. Dia bilang habis jatuh di halaman belakang. Tapi di jam yang sama, hujan gak turun dan tanah halaman kering kerontang. Pak Gino makin curiga. Apalagi malam itu juga, suara aneh dari arah gudang makin jelas. Ada suara ketukan dari dalam, teratur, kayak kode. Lalu diikuti suara lirih, kayak bisikan perempuan yang minta tolong. Beberapa buruh nekat nyamperin suara itu. Mereka ngintip dari sela pintu. Tapi begitu mendekat, salah satu dari mereka, Ilham, tiba-tiba kejang. Matanya mendelik, dan dia jatuh sambil teriak, "Jangan buka! Jangan dengerin dia!" Ilham langsung dibawa ke pos jaga. Nafasnya ngos-ngosan, dan dia terus ngelantur, nyebut-nyebut soal bayangan yang ada di balik kaca. Dia bisa pindah. Dari kaca ke orang. Dari orang ke darah. Kalau udah sentuh, nggak bisa lepas. Malam makin larut, tapi ketegangan belum selesai. Di ruang istirahat buruh, cermin kecil yang biasa dipakai ngaca tiba-tiba retak sendiri. Padahal gak ada yang nyentuh. Dan yang bikin bulu kuduk meremang, pantulan di cermin itu bukan ruangan kosong, tapi lorong gelap dengan sosok perempuan berdiri di ujungnya. Perempuan itu pakai seragam pabrik, rambut panjang, tapi nggak punya muka. Salah satu buruh perempuan langsung nangis dan kabur. Tapi begitu keluar ruangan, dia jatuh pingsan di lantai. Dari mulutnya keluar darah segar. Pak Gino mulai sadar, ini bukan sekadar kejadian aneh. Ini udah masuk tahap bahaya. Dan yang lebih parah, Rasti, yang dulu pendiam, sekarang sering kelihatan senyum sendiri sambil duduk di depan kaca besar. Kadang dia bisik-bisik sendiri, kayak ngobrol sama orang yang gak kelihatan. Konflik bukan lagi antara buruh dan mesin tua. Tapi antara nyawa dan sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Dan semua orang tahu, pusat dari semua kekacauan ini, mulai dari gudang larangan, dan berakhir di senyuman dingin Rasti. 2 hari setelah Ilham kejang-kejang di depan gudang, suasana pabrik jadi neraka. Bukan karena panas atau capek kerja, tapi karena rasa was-was yang makin hari makin susah dijelasin. Semua buruh mulai ngerasa kayak diawasi, terutama kalau mereka ngelintas di depan kaca atau dekat gudang larangan. Lampu-lampu lorong sering mati hidup sendiri. Kadang nyala terang, lalu redup kayak lampu sekarat. Tapi yang paling bikin gak tenang, setiap lampu mati, pasti ada suara langkah kaki pelan dari arah lorong belakang. Padahal gak ada siapapun di sana. Malam itu, Rina, buruh perempuan yang biasanya lembur bagian sortir, ditemukan pingsan di kamar mandi perempuan. Saat sadar, dia cuma bisa nangis sambil nunjuk ke kaca wastafel. Katanya, waktu dia lagi cuci tangan, bayangannya gak ikut bergerak. Tangannya bergerak, tapi pantulan di kaca diam. Lalu matanya sendiri di cermin mulai bergerak ke arah lain, ngelirik ke belakangnya. Dan lebih gila lagi, bayangannya tersenyum, padahal dia enggak. Sejak kejadian itu, semua kaca kecil di pabrik mulai ditutup pakai kain hitam. Bahkan cermin kecil di pos jaga pun dipecahin. Tapi tetap aja gangguan gak berhenti. Malah makin gila. Beberapa buruh mulai kesurupan. Tiba-tiba ngamuk, suara mereka berubah berat, dan mata mereka kosong. Mereka ngomong hal yang sama, gantikan tempatnya, darahmu belum cukup. Suatu malam, pabrik gempar karena suara tangisan bayi terdengar dari dalam gudang larangan. Awalnya pelan, lalu lama-lama jadi jeritan. Semua orang keluar dari ruangan, berdiri di lorong, saling tatap-tatapan. Gak ada yang berani ngomong, tapi jelas mereka semua dengar suara itu. Pak Gino, yang makin stres tiap hari, mulai ngelantur sendiri. Dia sering ngomong soal kejadian dulu waktu gudang itu masih aktif. Katanya, dulu pernah ada buruh perempuan bunuh diri di sana. Namanya Lastri. Dia diperkosa mandor Belanda, lalu dikurung. Gak ada yang nolongin. Dia mati gantung diri di depan mesin penggiling, sambil hamil 3 bulan. Sejak saat itu,
gudang ditutup. Tapi cerita soal Lastri dikubur. Gak boleh dibahas. Tapi sekarang, cerita itu seperti hidup lagi. Tangisan bayi, bayangan perempuan, dan Rasti. Iya, Rasti mulai berubah drastis. Dia sekarang suka ngilang tengah malam. Kadang ditemukan duduk diam di lorong belakang, matanya kosong, mukanya pucat, tapi senyum di bibirnya lebar banget. Kayak orang habis dapat sesuatu yang dia tunggu-tunggu. Puncaknya, satu malam, listrik di seluruh pabrik padam. Padahal genset dalam kondisi bagus. Gelap gulita. Semua buruh nyalain senter HP. Tapi yang mereka lihat justru bikin mereka pengen kabur. Cat tembok pabrik berubah warna. Dari putih jadi merah tua, basah kayak dilumurin darah. Dan di setiap dinding, muncul tulisan besar pakai tangan. Jangan menolak perjanjian. Semua orang panik. Ada yang muntah, ada yang pingsan, ada juga yang langsung kabur lewat jendela belakang. Tapi Rasti? Dia berdiri di tengah lorong, nyender di tembok, sambil ketawa kecil. Dia bisik pelan, dia udah bangun. Sekarang giliran kalian gantian. Setelah kejadian lampu padam dan tembok berdarah, pabrik sempat ditutup 3 hari. Tapi yang namanya orang butuh uang, begitu buka lagi, para buruh tetap balik. Walau was-was, mereka nggak punya pilihan lain. Pak Gino akhirnya mutusin buat nyari jawaban. Dia nekat datangi rumah Pak Broto, mantan mandor tua yang dulu pensiun sebelum pabrik mati suri. Rumahnya di pinggiran Sragen, sepi dan dikelilingi kebun tebu liar. Kata orang-orang, Pak Broto udah pikun dan nggak bisa ngomong lancar. Tapi malam itu, begitu dengar nama, Gudang 13, ekspresi Pak Broto langsung berubah. Tangan tuanya gemetar. Bibirnya bergetar, dan dia bisik pelan, kalian udah bangunin dia, ya? Pak Gino bingung, siapa, Pak? Pak Broto merem sebentar, lalu cerita. Dulu, sebelum pabrik ini dijual dan jadi bangunan kosong, memang pernah ada kejadian aneh di Gudang 13. Tapi bukan cuma soal bunuh diri. Lastri, perempuan yang katanya gantung diri, ternyata bukan bunuh diri. Dia dikorbankan. Mandor Belanda dulu ngelakuin pesugihan di gudang itu. Dia nyari pengaruh dan kekuasaan lewat tumbal manusia. Lastri, yang waktu itu hamil dan dianggap aib, jadi korban. Dia diikat, perutnya dibelah, darahnya dipakai buat buka gerbang pemanggilan makhluk dari lapisan ketiga, makhluk pengikat darah. Ritual itu gagal. Tapi Lastri nggak mati sendiri. Arwahnya nempel di mesin penggiling tempat dia disiksa. Makhluk itu, yang dipanggil tapi nggak ditutup dengan benar, ikut terperangkap di gudang. Karena itu pintu digembok dan dipasangi segel boneka jerami. Bukan buat ngunci dari luar, tapi buat ngejaga agar apapun yang di dalam, nggak keluar. Dan sekarang, segelnya udah rusak. Pak Broto narik napas berat. Dia bilang, setiap 17 tahun sekali, perjanjian, itu akan muncul lagi kalau ada yang nyentuh gudang. Makhluk itu haus darah, dan selalu butuh tumbal baru. Pak Gino balik ke pabrik dengan wajah pucat. Semua masuk akal sekarang. Kenapa Rasti makin aneh? Kenapa yang sakit dan kesurupan semuanya buruh yang pernah bersihin dekat gudang? Dan kenapa suara-suara itu makin sering muncul? Malamnya, dia cek berkas lama yang disimpan di kantor belakang. Berdebu, sobek-sobek, tapi masih kebaca. Di antara tumpukan laporan produksi, dia nemuin satu lembar yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Itu daftar nama buruh yang meninggal mendadak antara tahun 1986 sampai 2003. Sebagian diklaim karena kecelakaan kerja. Tapi, ada pola. Tiap 17 tahun, selalu ada 4 buruh yang mati aneh. Dan di antara nama-nama itu, ada satu nama yang bikin Pak Gino merinding, Sulastri, ibu kandung Rasti. Rasti adalah anak dari korban pertama pesugihan Gudang 13. Mata Pak Gino langsung nanar. Kalau benar ini pesugihan yang minta darah setiap siklus, berarti Rasti bukan sekadar korban, tapi bagian dari perjanjian itu. Dan sekarang, perjanjiannya butuh diperpanjang.
Setelah tahu semua dari Pak Broto dan nemuin nama Ibu Rasti di dokumen lama, Pak Gino nggak bisa tenang. Tapi dia juga sadar, diam aja sama dengan nunggu mati. Maka malam itu, dia kumpulin 5 orang buruh yang masih waras dan belum kena gangguan, termasuk Tono, satpam muda yang paling berani. Mereka sepakat buat coba nutup lagi gudang itu. Bukan buat ngusir makhluknya, tapi setidaknya bisa bikin batas, biar nggak makin nyebar gangguannya. Tono nyari info dari internet soal ritual penutupan gerbang gaib. Sementara Pak Gino ambil air dari sumur masjid yang katanya masih alami dan belum pernah kering sejak zaman Belanda. Dia juga bawain bunga 7 rupa dan garam segenggam, sesuai yang dikasih tahu Pak Broto. Tepat jam 2 malam, mereka ngendap ke arah gudang 13. Pabrik gelap, cuma senter HP yang jadi penerang. Tapi begitu sampai depan pintu gudang, hawa panas langsung nusuk kulit. Bukan panas biasa, ini kayak dari dalam perut bumi. Pintu besi yang dulu berat banget sekarang kebuka sendiri. Berderit pelan, seperti menyambut mereka. Di dalam, suasananya aneh. Lantai kotor, tapi bekas telapak kaki merah terlihat jelas. Langkahnya kecil, mirip jejak anak-anak. Mereka terus masuk, nyusun bunga di tengah ruangan, lalu siram garam dan air sumur sambil komat kamit baca doa. Awalnya tenang. Tapi waktu Tono tuang air terakhir di dekat mesin penggiling, tempat Lastri dulu disiksa, semua lampu senter langsung mati. Gelap. Sunyi. Lalu suara tawa muncul dari sudut ruangan. Tawa perempuan, pelan tapi nyakitin telinga. Tono teriak, "Pak!" di belakang. Tapi terlambat. Sesosok bayangan muncul, lompat dari langit-langit dan langsung menerkam salah satu buruh. Dia kejang, tubuhnya menggigil hebat. Dari mulutnya keluar darah hitam. Matanya bolong. Pak Gino panik. Dia tabur sisa garam ke arah makhluk itu, dan jeritan melengking langsung terdengar. Sosok itu mundur, tapi bukan menghilang, melainkan nempel ke tubuh lain, seperti pindah wadah. Salah satu buruh lain mendadak berdiri, senyumnya lebar, matanya merah menyala. "Perjanjian nggak bisa dibatalkan, Pak Gino." Suara itu berat, tapi jelas dari mulut orang yang kesurupan. Tono akhirnya nekat ambil rantai besi, diikat ke pintu gudang, lalu dikunci dari luar. Mereka kabur, lari keluar pabrik, tinggalkan semuanya dalam keadaan kacau. Di luar, langit mendung gelap, tapi nggak ada hujan. Udara mati. Kayak dunia berhenti sebentar. Pak Gino tahu, mereka gagal. Tapi setidaknya, pintu itu udah ditutup. Untuk sekarang. Tapi satu hal bikin dia nggak bisa tidur semalaman. Rasti nggak terlihat dimanapun malam itu. Hari itu pabrik sepi. Udara di sekitar bangunan tua itu berat, bikin napas sesak walau matahari terang. Buruh-buruh yang kemarin ikut menutup gudang, semuanya mendadak demam tinggi. Beberapa muntah darah. Satpam yang jaga malam juga nggak datang. Cuma ada Pak Gino dan 2 orang cleaning service yang baru seminggu kerja. Mereka nggak tahu apa-apa. Pak Gino duduk di ruang mandor, matanya merah karena kurang tidur. Dia terus liatin CCTV, fokus di satu titik, depan gudang 13. Tapi yang muncul di layar bukan cuma bayangan, melainkan sosok perempuan berdiri diam di depan pintu. Bukan siapa-siapa. Itu Rasti. Rambutnya basah kayak habis diguyur darah. Seragam buruhnya sobek di bagian perut. Tapi dia senyum, senyum lebar sambil ngelihat ke arah kamera. Lalu pelan-pelan dia tunjuk ke arah layar. Ke arah Pak Gino. Jantung Pak Gino langsung berhenti sepersekian detik. Tanpa pikir panjang, dia lari keluar, tapi pabrik berubah. Lorong yang biasa dia lewati sekarang lebih panjang. Lampu-lampu padam satu-satu. Suara mesin yang seharusnya mati, malah bunyi sendiri. Kayak ada yang hidupin. Suara penggiling besi, hentakan kayu, dan suara bayi menangis dari arah belakang. Pak Gino teriak, "Rasti, kamu di mana?" Nggak ada jawaban. Yang ada cuma suara langkah kaki cepat dari arah atas. Dia naik ke lantai 2. Di sana, dinding-dindingnya berubah. Bukan tembok biasa, tapi tertutup daging,
basah dan berdenyut kayak jantung. Bau amis nyengat. Tiba-tiba, pintu gudang 13 kebuka sendiri, padahal harusnya dikunci rantai. Dan dari dalam, keluar kabut hitam pekat yang mengalir kayak air. Di tengah kabut, ada sosok hitam tinggi, matanya banyak, tangannya bercabang-cabang. Pak Gino nggak sempat kabur. Kabut itu ngejar dia, nyeret kakinya, bikin lututnya berdarah. Dari arah berlawanan, muncul Rasti. Tapi bukan Rasti yang biasa. Mukanya pucat, matanya hitam penuh. Dia pakai kain merah menyala, bukan seragam pabrik. Di tangannya ada mangkuk tanah liat. Isinya darah. Pak Gino, suaranya berat dan bergema. Kamu udah ganggu perjanjian. Sekarang kamu gantinya. Pak Gino teriak minta tolong. Tapi nggak ada yang datang. Bahkan suara pun kayak disedot dari ruangan itu. Tiba-tiba, semua dinding runtuh. Bangunan berubah jadi lautan darah. Dari bawah, tangan-tangan kecil mencuat, tangan bayi, tangan wanita, tangan tua, menarik tubuh Pak Gino masuk ke dalam genangan. Rasti berdiri di tengah semuanya, nyanyi lagu Jawa pelan. Mangkuk darah di tangannya dia minum sedikit, lalu ditaruh di atas kepala Pak Gino yang udah setengah tenggelam. Dan saat detik terakhir sebelum dia masuk ke dasar darah itu, mata Pak Gino membelalak melihat wajah istrinya. Di antara tangan-tangan yang narik dia. Tono berdiri terpaku di depan gerbang utama pabrik yang kini dipenuhi garis polisi. Udara panas malam itu nggak biasa. Langit merah gelap seperti darah beku. Tapi yang paling bikin jantungnya berdegup kencang, bukan karena hawa aneh itu, melainkan karena dia tahu, sesuatu di dalam belum selesai. Pak Gino hilang. Semua CCTV rusak. Dan satu-satunya saksi hidup yang tersisa, adalah Rasti. Tono kembali ke dalam pabrik, diam-diam. Dia tahu, polisi hanya menjaga di luar, karena mereka pikir kebakaran kecil di ruang genset adalah penyebab hilangnya Pak Gino. Tapi Tono tahu lebih dari itu. Dia lihat sendiri lewat CCTV kemarin, gudang 13 kembali terbuka. Di tangannya, dia bawa kalung dari daun kelor yang dikasih Pak Broto. Katanya, itu bisa ngusir jin tanah. Tapi Tono nggak yakin. Ini bukan sekadar jin. Ini lebih dari itu. Langkah kakinya menggema di lorong utama pabrik yang gelap. Dindingnya mulai penuh bercak merah, dan lantai seperti bernafas sendiri. Suara mesin tua berputar sendiri, dan dari ujung lorong, terdengar suara nyanyian Jawa, lirih, mengerikan. Saat dia belok di ujung lorong, dia langsung berhenti. Rasti berdiri di sana. Tapi kali ini, dia nggak lagi berusaha nyamar sebagai buruh. Dia berdiri dengan pakaian putih lusuh, rambutnya menjuntai, dan matanya kosong. Di belakangnya ada altar tua, terbuat dari kayu tebu yang membusuk. Di atas altar itu, ada kepala kerbau. Dan di depannya, mangkuk tanah liat berisi darah segar. Datang juga kamu, Tono, kata Rasti, suaranya datar. Apa yang kamu lakuin ke Pak Gino? Teriak Tono sambil ngarahin senter ke wajah Rasti. Rasti nggak menjawab. Dia malah jalan pelan ke arah altar, lalu ambil segenggam darah dari mangkuk dan oleskan ke wajahnya. Tiba-tiba, suara tangisan bayi memenuhi ruangan. Dinding bergetar. Dari lantai keluar kabut hitam, yang berubah jadi tangan-tangan kecil, merangkak, menjilat kaki Tono. Tono panik. Dia lempar kalung daun kelor ke arah altar. Seketika, api hijau menyala. Rasti terhuyung. Tapi dia masih berdiri. Aku dipilih. Aku pewaris pesugihan darah ini, teriaknya. Semua yang datang ke sini, laki-laki haus harta dan nafsu, aku yang kasih ke mereka. Tapi setiap kemewahan butuh tumbal, Tono. Dan kamu selanjutnya. Tono lari ke arah altar, ambil mangkuk darah, lalu banting sampai pecah. Seketika, ruangan berguncang. Sosok hitam tinggi muncul dari balik dinding, bentuknya mirip manusia, tapi bermata banyak. Mulutnya seperti robekan besar dengan gigi tajam. Makhluk itu mendekat ke arah Tono, tapi kalung kelor yang tadi dilempar masih menyala di lantai. Tono ambil dan ayunkan ke arah makhluk itu. Teriakan melengking terdengar.
Makhluk itu terundur, lalu meleleh seperti lilin dibakar. Rasti tergeletak. Matanya berubah, seperti sadar. Tono mendekat. "Rasti, kamu sadar?" Rasti menangis. "Semua ini, dari ibu. Dia dulu buruh sini. Diperkosa mandor Belanda, lalu dikutuk. Aku cuma nerusin, biar hidup. Biar bisa balas dendam ke semua laki-laki brengsek." Tono nyaris kasihan. Tapi dia sadar, ini bukan waktunya lembek. "Udah cukup, Rast, tutup semua ini," desaknya. Tapi tiba-tiba altar meledak. Darah dari dinding menyembur kemana-mana. Makhluk itu belum mati. Dia kembali bangkit, lebih besar, lebih gelap, dan sekarang menelan Rasti. "Raa!" jeritannya menggema sampai ke seluruh pabrik. Tono lari. Di belakangnya, lorong mulai runtuh. Dinding meleleh, seperti tubuh hidup yang sekarat. Dia hampir ke pintu depan waktu tiba-tiba jendela kaca pecah, dan sebuah tangan menggenggam lehernya. Rasti. Tapi bukan Rasti. Matanya hitam penuh. Kulitnya pecah-pecah. Dari mulutnya keluar suara, bukan suara manusia. "Kita belum selesai, Tono. Pabrik ini belum kenyang." Tono membuka matanya pelan. Cahaya matahari menembus jendela rumah sakit. Aroma antiseptik menusuk hidung. Kepalanya berdenyut, tapi tubuhnya masih lengkap. Dia hidup. Dokter bilang, dia ditemukan pingsan di luar pagar pabrik, dengan tubuh penuh darah dan luka bakar ringan. Polisi mengira Tono jadi korban sabotase kebakaran di pabrik. Tapi dia tahu, itu bukan api biasa. Rasti hilang. Nggak ada yang nemuin jasadnya. Bahkan nama Rasti nggak ada di daftar buruh resmi pabrik. Seolah perempuan itu nggak pernah ada. Pabrik gula Sragen akhirnya disegel permanen. Gubernur langsung perintahkan pembongkaran. Warga sekitar senang, mereka pikir, semua kebusukan sudah selesai. Bahkan diadakan tumpengan dan doa bersama untuk menutup energi buruk dari tempat itu. Tono pulang ke rumah kontrakannya seminggu kemudian. Tubuhnya masih lemas, tapi pikirannya jauh lebih tenang. Dia bakar semua pakaian kerjanya. Bahkan sepatunya dia kubur di belakang rumah. Sudah cukup. Hidupnya harus balik normal. Tetangga datang bergantian. Bawain buah, makanan, sampai air doa. Mereka bilang Tono beruntung. Dari 8 orang yang sempat masuk ke pabrik pasca kebakaran, cuma dia yang selamat. Sisanya hilang. Nggak ditemukan sampai sekarang. "Mas Tono ini disayang Gusti Allah," kata Bu Lastri, tetangga sebelah. "Jangan balik ke pabrik-pabrik tua lagi ya. Nggak semua tempat bisa dimasuki manusia." Tono cuma tersenyum. Tapi dalam hati, dia tahu, ada yang belum selesai. Setiap malam, dia masih mimpi berdiri di depan altar. Mimpi melihat kepala kerbau meleleh. Mimpi suara bayi menangis, sama seperti di malam itu. Tapi anehnya, semakin lama, mimpi itu makin pudar. Hari demi hari berlalu. Pabrik dibongkar habis. Kini hanya tersisa tanah kosong yang dipagar seng. Warga mulai lewat area itu tanpa takut lagi. Bulan kedua, Tono mulai kerja di tempat baru. Sebuah gudang logistik di Karanganyar. Nggak ada mesin tua. Nggak ada ruang gelap. Aman. Seperti hidupnya yang sekarang. Tapi malam itu, saat Tono pulang lembur, dia lihat sesuatu dari jendela rumahnya. Di pojok dapur, ada seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Tono langsung nyambar sapu dan lari ke dapur. Kosong. Dia cek semua pintu, semua jendela. Terkunci rapat. Tapi di lantai, dia nemu jejak kaki dari lumpur tebu. Malam berikutnya, dia bangun tengah malam. Ada suara ketukan dari belakang rumah. 3 kali. Pelan. Teratur. To. Dia buka tirai jendela belakang. Nggak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, ada bekas telapak kaki kecil. Seperti anak-anak. Menuju sumur tua. Tono mulai merasa nggak aman. Dia datangi seorang ustaz. Cerita seadanya, tanpa masuk ke hal-hal yang dia alami di pabrik.
Ustaz itu cuma ngangguk dan bilang, kadang, makhluk yang tersakiti nggak mati. Mereka cuma ikut pindah tempat. Tono pulang dengan perasaan berat. Tapi dia coba anggap itu sugesti, trauma, halusinasi. Sampai akhirnya, malam ke-14 sejak dia keluar rumah sakit, semuanya berubah. Dia buka pintu kulkas, dan lihat mangkuk tanah liat, penuh darah. Dan di tembok dapur, dengan huruf merah menyala, tertulis, "Pabrik belum kenyang." Tono mematung di depan tulisan merah itu, "Pabrik belum kenyang." Tulisannya seperti ditoreh pakai darah, masih basah, menetes sedikit ke lantai. Mangkuk tanah liat di bawahnya berisi darah segar yang baru, padahal nggak ada siapapun di rumah selain dia. Jantung Tono serasa diperas. Tangannya dingin. Dia nggak bisa mikir jernih. Ini semua nggak masuk akal, gumamnya pelan. Dia melangkah mundur. Tapi saat punggungnya menyentuh gagang pintu, lampu mendadak padam. Rumah langsung gelap gulita. Tono panik. Tangannya meraba-raba dinding, cari saklar. Tapi belum sempat dia nyalakan lagi, terdengar suara langkah dari dalam rumah. Pelan, tapi berat, seperti menyeret kaki. Tono menahan napas. Langkah itu makin dekat, makin berat. Dan saat dia akhirnya bisa menyalakan lampu, seseorang berdiri tepat di ujung lorong. Rasti. Tapi bukan Rasti yang ia kenal. Wajahnya rusak. Sebelah mukanya gosong, seperti terbakar parah. Matanya tinggal satu. Dan kulit di lehernya mengelupas, terlihat otot merah di bawahnya. Tono langsung jatuh terduduk. "Mas Tono," Rasti bicara. Suaranya lirih, tapi dingin. "Kok kabur? Bukannya udah ikut semua?" Tono menggeleng keras. "Aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma nolong kamu waktu itu. Tapi kamu ikut ritual terakhir. Kamu lihat darah, kamu dengar suara bayi, kamu hirup asap dupa itu. Kamu bagian dari perjanjiannya. Aku nggak mau ikut. Aku nggak pernah mau tumbal-tumbalan." Rasti tersenyum. Tapi senyumnya lebar nggak wajar. Bibirnya sobek sampai ke pipi. "Kamu pikir bisa keluar gitu aja? Aku aja nggak bisa, Mas. Apalagi kamu." Tiba-tiba, tanah di ruang tengah merekah. Lantai keramik retak, terbuka lebar. Dari dalamnya, keluar asap putih pekat. Dan suara, bukan suara manusia, seperti desahan ribuan orang yang kesakitan. Tono bangkit dan lari keluar rumah. Tapi di halaman, dia mendapati sekelilingnya bukan lagi lingkungan rumahnya. Sekarang dia berada di tengah ruang produksi pabrik gula Sragen, yang sudah hancur dan terbakar, tapi tampak hidup kembali. Mesin-mesin tua berdengung. Uap panas mengepul dari pipa-pipa. Dan di ujung ruangan, berdiri Rasti, dengan tubuh yang sekarang terlihat, bukan manusia. "Selamat datang kembali," katanya. Di belakang Rasti, altar batu berdiri. Di atasnya, ada kepala, yang ternyata kepala Tono sendiri. Tapi Tono juga masih berdiri. Dia melihat ke kanan, dan terkejut. Dirinya ada di situ juga. Tapi tubuhnya pucat. Matanya kosong. Tangannya memegang golok berkarat. "Itu tubuhmu," kata Rasti. "Sekarang kamu cuma roh. Tubuhmu udah milik pabrik." Tono mencoba teriak, tapi suaranya nggak keluar. Dia cuma bisa mundur, napas tersengal. Tapi tiap langkah, lantainya berubah jadi cairan gula panas, mendidih. "Aku bukan Rasti," suara itu makin berat. "Aku penjaga pabrik ini sejak zaman Belanda. Aku pakai tubuh siapapun yang bisa narik tumbal buatku. Dan kamu, penerus selanjutnya." Dari sudut ruangan, muncullah wajah-wajah. Buruh-buruh lama. Wajah mereka hancur. Ada yang gak punya mata, ada yang lehernya patah, ada juga yang seperti meleleh. Mereka semua bergerak pelan ke arah Tono. "Ini semua nggak nyata," desis Tono. Rasti mendekat. Tangannya meraih leher Tono. Ujung jarinya dingin, tapi seperti bara di dalam. "Kamu cuma mimpi kalau mikir ini bisa selesai. Pabrik ini nggak akan pernah kenyang. Dan kamu akan bantu kasih makan."
Seketika itu juga, semuanya gelap. 3 minggu kemudian, rumah Tono dijual cepat. Warga bilang rumah itu sering terdengar suara mesin malam-malam. Ada yang lihat bayangan perempuan duduk di jendela, rambutnya panjang sampai lantai, matanya menyala merah. Pabrik gula Sragen yang terbakar itu akhirnya diratakan. Di atas lahannya dibangun gudang logistik modern. Pemiliknya investor dari luar negeri. Tapi baru 2 minggu beroperasi, satu buruh hilang tanpa jejak. Namanya Bayu. Teman-temannya bilang, Bayu terakhir terlihat masuk ke gudang malam-malam bareng kepala shift barunya, seorang pria bernama Tono. Tono sekarang tampak berbeda. Lebih tenang, lebih sopan. Tapi matanya kosong. Kalau dia bicara, suaranya seperti terlalu berat. Dan kadang, terlalu pelan, seperti bisikan dari bawah tanah. Beberapa pekerja baru bilang, Tono suka minta mereka bantu, bersih-bersih di ruang bawah. Padahal nggak ada yang tahu gudang itu punya ruang bawah. Satu malam, seorang satpam penasaran ikut ngintip. Dia lihat Tono berdiri di depan altar kecil di ruang gelap. Di atas altar itu ada mangkuk tanah liat berisi darah. Dan di sekelilingnya, berdiri beberapa buruh yang wajahnya, bukan wajah mereka yang dikenalnya. Beberapa hari kemudian, satpam itu resign. Pulang kampung. Dan nggak pernah bisa tidur gelap lagi. Katanya, setiap mimpi, dia selalu dikejar mesin pabrik tua yang mengalirkan darah. Di sebuah rumah tua yang ditinggalkan di dekat perkampungan, ada seorang nenek yang masih hidup, mantan buruh pabrik dari zaman dulu. Dia duduk diam di kursinya, mata melotot ke langit-langit, sambil menggumam satu kalimat. Pabrik belum kenyang, belum kenyang, belum kenyang. Dan malam itu, listrik di Sragen padam total. Tamat.